Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Indri di Jogja. Mbak Indri menceritakan tentang satu kejadian horor. Itu yang pernah dialami atau diceritakan oleh kakaknya, itu namanya Mas Sutanto atau Mas Tanto biasa dipanggil ya. Jadi Mas Tanto itu adalah kakaknya Mbak Indri, itu kakak pertamanya, di mana ada satu hal atau sesuatu yang menarik, satu kejadian yang ya tentu saja bikin panik keluarga. Saat itu Mas Tanto benar-benar menghilang kurang lebih sekitar 7 tahun. Dia ndak pernah pulang, gak ada kabar apapun. Intinya itu ya. Ya sudah dicari dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan prosedur. Cuman memang nihil, gak ada hasil gitu. Sampai keluarga pun ya dipaksa legowo, dipaksa menerima kepergian si Mas Tanto tersebut. Bahkan sampai ya udah 1 tahun lebih gitu ya, dan keluarga itu udah yakin kalau Mas Tanto itu kemungkinan udah nggak ada gitu ya, kemungkinan. Akhirnya diadakan acara tahlilan waktu itu di rumah Mbak Indri. Acara kirim doa semacam itulah. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat ya, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mbak Indri tadi. Semuanya awalnya Mbak Indri itu dan keluarga itu kan udah merelakan, udah melepaskan lah gitu. Dan karena apa? Keluarga sendiri itu udah tahu. Mas Tanto itu sempat, "Pak, Bu, aku mau merantau," katanya begitu kan. Oh ya sudah, akhirnya begitu kan. Mau merantau ya silakan, memang karena usianya Mas Tanto juga udah cukup gitu, udah cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa belajar mandiri. Orang tua pun melepaskan gitu. Awal-awal ya Mas Tanto pulang seperti biasa, seperti orang perantauan yang lainnya. Sampai kurang lebih sekitar 1 tahun Mas Tanto merantau, tiba-tiba itu nggak pernah pulang tanpa jejak. Udah disusulin ke sana ke tempat perantauannya, ya yang didapat Tanto udah nggak di sini, ya udah begitu. Informasinya itu hanya sebatas itu. Dan teman-temannya Mas Tanto sendiri saat di track gitu ya, di tempat perantauannya tersebut pun sama ya, mengaku udah lama nggak ketemu, benar-benar putus waktu itu. Dan ya setelah melalui proses yang lumayan cukup panjang, keluarganya Mbak Indri pun akhirnya legowo gitu ya. Ini nggak tahu anakku di mana. Waktu itu setahun 2 tahun gitu ya. Jadi Mas Tanto awalnya kan merantau setahun, sampai nggak ada kabar itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah itu pihak keluarga pun ya mengirim doa kalau memang masih ada, masih hidup, semoga dipulangkan ke sini gitu ya. Kalaupun memang sudah nggak ada ya dari pihak keluarga itu udah ikhlas, intinya seperti itu. Nah, karena sudah bertahun-tahun, sekitar 7 tahun itu Mas Tanto nggak pernah pulang, keluarga kan lama-kelamaan juga lupa gitu ya. Ya wis gitu, Mas Tanto itu mungkin udah nggak ada, memang benar-benar udah nggak ada sama sekali. Keluarga pun udah lupa sampai pada suatu hari, benar-benar kampung itu dihebohkan dengan kepulangannya si Mas Tanto. Mas Tanto tiba-tiba pulang dengan membawa tas, dengan badan yang ya begitulah, lumayan cukup kurus gitu ya. Nggak menunjukkan kalau Mas Tanto itu menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang bagaimana. Biasanya orang kalau merantau lama ndak pulang badan itu jadi seger gitu ya. Yang tadinya nggak pakai jam tangan, yang tadinya cuma nyeker pakai sendal jepit, sekarang pulang pakai sepatu yang bagus. Biasanya seperti itu, syukur-syukur ditambah pakai mobil pulangnya, yang biasanya nggak pakai kacamata hitam, ditaruh di atas di sini. Itu banyak yang kayak gitu, ya kan? Nah, Mas Tanto itu jauh dari itu.
pulang dengan baju yang lumayan cukup lusuh, badan kurus, mukanya itu nggak enak kalau dilihatin gitu ya. Ya muka-muka orang lagi mikir keras kayak gimana sih. Seperti itulah kondisinya. Cuman ya heboh, Tanto pulang, dan rame warga itu. Tanto, kamu kemana aja? Kau tahunan ndak pulang, kamu sampai udah ditalilin, dikiranya udah nggak ada gitu. Mas Tanto itu cuman cengir begitu doang, dan akhirnya sampailah di rumah. Ya sesampainya di rumah, keluarga otomatis haru biru begitulah. Dan Mbak Indri sendiri waktu itu ya nangis, senang bukan main, sesuatu yang nggak pernah terpikirkan, sesuatu yang sebelumnya sempat kepikiran berandai-andai, tapi sepertinya andai-andai itu udah dijawab nggak mungkin gitu ya. Dan di saat harapan itu udah nggak ada, udah hilang sama sekali, berganti dengan ikhlas, malah justru Mas Tanto menunjukkan batang hidungnya, pulang ke rumah. Ya, Mbak Indri nangis, semuanya nangis, kayak gitu, seneng bukan main. Udah hari itu pun rame, tapi keluarga itu belum mendapatkan cerita apapun dari Mas Tanto. Sampai akhirnya hari itu Mas Tanto kan pulang sore hari. Ya mandilah, istirahatlah, baju-baju yang lama Mas Tanto itu masih ada di tumpukan lemari, meskipun baunya itu udah bau jamur gitu ya. Tapi ayah dipakai juga sama Mas Tanto karena baju yang lain di tasnya itu kotor. Dan ya sudah, malam itu banyak tamu bertandang ke rumah, rame di sana gitu ya. Sampai akhirnya malam itu pun Mas Tanto istirahat, Mbak Indri pun belum berani mengganggu gitu ya dengan banyak-banyak pertanyaan. Biarkanlah, aku udah seneng, udah cukup seneng Mas Tanto itu bisa pulang. Nah, keesokan harinya dan malam harinya, di mana yang namanya tamu itu udah tidak terlalu banyak gitu ya. Sore harinya memang ada beberapa temannya Mas Tanto main ke situ. Cuman malam harinya Mas Tanto udah mulai agak lumayan cukup santai. Dan waktu itu akhirnya Mas Tanto itu ngajak Mbak Indri. Indri, di sebelah yuk, katanya begitu. Sebelah mana Mas? Sebelah rumah gitu kan. Di sebelah rumahnya Mbak Indri itu ada area kosong gitu kan di situ. Dan akhirnya Mas Tanto itu nyari ranting di sana, dibakarlah ranting itu, bikin api unggun, nyiapin ada kopi, ada teh, ada gula dan sebagainya sama biskuit. Dan ya Mas Tanto menawarin, Dri, kamu mau teh atau mau biskuit? Oh, aku teh aja Mas, teh atau biskuit, teh atau kopi gitu kan. Aku teh aja Mas. Akhirnya dibikinin di sana. Masak pakai ketel gitu ya. Ketel itu yang buat masak air, yang kayak poci gede itu ya. Masak air di situ, bikin di situ, dan malam itu Mas Tanto itu ngajakin ngobrol. Ya ada kesempatan lah waktu itu. Ya Mas Yanto nggak Mas Yanto. Kalau Mas Yanto, Mas Tanto sama aja ya. Suka salah sebut gitu kan. Nah ini si Mas Tanto awalnya diem aja, nggak membuka cerita apapun. Setelah dilihat udah selesai dengan kegiatannya, ya masak air, nyiapin biskuit dan sebagainya, udah ngambil posisi yang enak, duduk di situ. Mbak Indri yang nggak tahan, akhirnya nanya, Mas, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya? Kenapa Mas Tanto itu 7 tahun nggak pulang, Mas? Apa yang terjadi Mas gitu ya? Kita di sini tuh ya tentu saja Mas, seperti itulah. Sebelumnya Mas Tanto sudah meminta maaf sama keluarga, tapi memang belum cerita banyak. Dan akhirnya apa? Mas Tanto malam itu pun minta maaf lagi sama Mbak Indri. Indri, ya aku minta maaf, Mas minta maaf. Mas juga nggak kepengen seperti itu. Tapi ternyata ada sesuatu yang memaksa Mas itu buat melakukan hal itu, katanya begitu kan. Apa Mas, apa? Nah disitulah Mas Tanto itu mulai cerita. Jadi begini Indri, di awal-awal itu, di tahun-tahun awal gitu kan, mungkin ada sesuatu yang kamu itu ndak tahu. Jadi Mas Tanto waktu itu tuh pernah sempat mau dijodohin oleh bapak sama ibu dengan seseorang, cuman aku sendiri
ndak kurang srek begitu ya, kata si Mas Tanto. Aku sendiri kurang srek. Lah aku nggak kepengin gitu kan. Dan akhirnya sudah, ya namanya Mas pengen nyari sendiri gitu kan. Ya udah di sana akhirnya apa, kebetulan Mas itu kenal dengan seseorang. Anggap aja namanya Lasmi misalkan. Ya buat Mas itu adalah wanita terbaik, meskipun di rumah sana itu udah dipilihkan gitu ya. Tapi Mas itu memilih Lasmi ini katanya. Dan saat itu ya Mas jujur-jujur aja, karena memang Mas sudah suka sama perempuan itu. Ya Mas membuka semuanya. Kalau di rumah itu sebenarnya aku mau dijodohin, tapi aku ndak mau. Aku lebih memilih kamu. Nah disitulah Lasmi itu mulai membara waktu itu. Mas, kalau kamu memang beneran mau serius sama aku, nikahin aku katanya. Nikahin kamu, iya. Tapi tanpa kamu memberitahu keluargamu. Bilangnya begitu. Ya wis lah, tak lakuin. Orang Mas juga laki-laki gitu kan. Tak nikahin lah si Lasmi dengan pernikahan sederhana begitu ya. Sampai akhirnya udah kita hidup bareng sebagai keluarga waktu itu. Dan ternyata begitu. Mas mungkin karena saking cintanya, saking apanya, nurut aja sama dia itu. Mulai saat itu kita itu benar-benar pindah ke suatu tempat yang ya orang lain itu nggak tahu sama sekali. Ya itu di sebuah kampung, di sebuah desa seperti itu ya. Layaknya orang-orang hidup ya, kayak di kampung seperti ini sebagai pendatang baru di situ. Hiduplah kami berdua di sana, dan itu peraturannya Lasmi itu makin menjadi-jadi. Mas, kamu nggak boleh pulang ke rumah katanya begitu. Kamu nggak boleh pulang ke kampung. Ya Mas mengiyakan aja. Entah kenapa di titik itu Mas itu benar-benar kayak orang yang apa ya? Kayak orang yang terhipnotis gitu ya. Apapun yang dia omongin itu Mas nurut aja. Mas nurut aja. Benar-benar nggak ada penolakan sama sekali. Kamu kerja Mas, ditanya waktu itu kan. Iya, Mas itu masih kerja waktu itu. Masih kerja biasa aja. Cuman ya begitulah gitu ya. Mas itu kayak nggak punya suara apapun. Nah, Mbak Lasminya sendiri gimana? Lasmi itu dia kebetulan tanpa bekerja pun dia bisa hidup katanya begitu. Maksudnya gimana Mas? Ya, dia anak orang yang mampu dan orang tuanya itu juga udah nggak ada semua gitu kan. Jadi Lasmi itu memang mengemban satu warisan yang lumayan cukup banyak. Setahu Mas dari situlah gitu ya. Dan itu pun Mas tahu setelah kami hampir menikah gitu ya. Dia itu cerita semua begini-begini, orang tuanya itu udah nggak ada semua. Oh ya sudah gitu kan. Akhirnya apa? Kami menjalani kehidupan seperti itu. Kamu udah punya anak Mas? Belum, kata si Mas Tanto. Enggak. Ya, kami enggak dikaruniai anak, kata si Mas Tanto. Oh, terus gimana Mas? Ya sudah, kami menjalani kehidupan itu. Aku menikmati, kata Mas Tanto. Aku menikmati, meskipun sesekali aku kepikiran bapak sama ibu. Aku ngobrol sama Lasmi. Aku kangen gitu ya. Itu langsung dia kayak pergi, kayak ndak suka. Intinya tuh Lasmi ndak suka kalau Mas itu balik lagi ke sini. Dan Mas itu bukannya berontak atau apa, tapi nurut, bener-bener nurut. Sampai pada suatu hari, kata Mas Tanto, Mas itu menyadari satu hal. Lasmi itu ternyata kayak apa ya, melakukan sesuatu. Ada satu ritual gitu ya. Ritual yang kebetulan ritual itu dilakukan selalu siang hari saat Mas itu lagi bekerja. Pulanglah gitu ya. Mas waktu itu memang nggak enak badan, akhirnya minta izin pulang. Mungkin Lasmi nggak menyadari atau apa, Mas itu langsung masuk brek ke sana. Dan Mas pun mau ngasih kejutan waktu itu. Oh pulang cepet atau bagaimana gitu ya. Nah masuk ke sana diam-diam ternyata Lasmi itu sedang berada di sebuah kamar. Ya di kamar kita gitu ya. Dan dia itu melakukan sesuatu yang aneh. Ada lampu, ada semacam lilin kayak gitu di situ, dan terlihat banget kalau Lasmi itu sedang
melakukan sebuah ritual tertentu. Ya sudah, Mas pun diem aja di sana, cuman duduk gitu kan, nungguin Lasmi selesai. Dan sampai akhirnya selesai, begitu selesai tentu saja dia kaget. Loh Mas, kok kamu udah di sini, kok kamu udah pulang, kenapa nggak bilang? Nggak apa-apa, tadi Mas tuh nggak enak badan, katanya begitu kan, makanya tadi izin dari tempat kerja, ya udah langsung pulang ke sini, tadinya mau ngasih kamu kejutan, ternyata kamunya lagi sibuk, katanya begitu, jadi ya aku nggak berani ganggu. Lasmi itu nggak membahas masalah itu, apa yang dia lakukan, segala macam itu nggak dibahas sama sekali. Oh, ya sudah Mas, kamu lapar nggak, kata itu ya. Lumayan, yaudah tak ambilin makan ya, langsung dibahasnya seperti itu. Dan memang Lasmi itu baik gitu ya, dia meskipun galak ya, dalam artian aku nggak boleh pulang gitu ya ke kampung halaman, tapi di sisi lain dia pun melakukan ya tugasnya, melakukan servisnya sebagai seorang istri, bener-bener gitu ya. Dari semuanya itu ya diladenin ya, makanya itu bikin Mas nyaman juga. Dan lambat laun bener-bener jujur aja Mas itu udah lupa dengan keluarga, kata si Mas Tanto. Dan ya Mas minta maaf mengenai hal itu ya Tri ya. Iya Mas, enggak apa-apa. Terus lanjut Mas. Nah akhirnya dilanjut, Mas pun makin penasaran gitu ya, Lasmi itu sebenarnya melakukan apa sih, kok seperti itu. Dan akhirnya Mas pun memberanikan diri nanya, Lasmi, aku mau nanya, katanya. Iya Mas, nanya apa? Jadi tempo hari waktu Mas pulang siang itu, Mas kan ngeliat kamu lagi begini. Oh itu ndak usah ditanyain Mas, ndak usah ditanyain, aku ndak mau jawab itu. Langsung dapat jawaban penolakan seperti itu. Oh ya sudah lah, akhirnya ya wis ya, aku pun lah udahlah nggak mau ngurusin masalah itu gitu kan. Selama itu nggak mengganggu keluarga kita, selama itu nggak mengganggu, mungkin ini bagian dari kepercayaannya atau bagaimana. Ya sudah, aku menghargai hal tersebut. Tapi rasa penasaran itu terus muncul, kata si Mas Tanto. Aku berusaha menyelidiki dan sebagainya. Sampai pada suatu hari, pada suatu malam, Mas itu menyadari ada sesuatu. Jadi begini, setiap malam tertentu, ya karena mungkin sering dilakukan ya, akhirnya Mas pun menyadarinya tuh simple. Jadi Lasmi itu selalu membuatkan minuman gitu ya. Misalkan katakanlah teh manis, tapi itu nggak setiap hari, kata si Mas Tanto. Nggak setiap hari Mas, iya nggak setiap hari, di malam-malam tertentu doang. Misalkan malam Kamis gitu ya, atau malam Jumat atau apa, pokoknya Mas itu nandain. Kalau hari biasa nggak dibikinin, cuman di malam itu Lasmi itu pasti bikin. Mas ini tehnya Mas. Oh iya makasih. Dan nggak tahu juga, di malam itu Mas itu selalu tidur itu enak banget. Ya belakangan akhirnya Mas tahu ternyata di dalam minuman itu dikasih obat tidur. Entah udah berapa lama lah waktu itu ya. Ternyata seperti itu. Bangun-bangun ya udah pagi gitu kan, tidur enak aja. Pokoknya Mas pun akhirnya timbul satu keyakinan. Aku kalau misal habis minum tehnya Lasmi, aku itu pasti tidur pulas gitu kan. Pasti seperti itu, pasti tidurku tuh enak. Akhirnya ya sudah, aku pun yang tadinya seminggu sekali misalkan, itu jadi minta seminggu 2 kali kadang. Aku bikinin itu dong, bikinin teh gitu. Nah kadang kalau memang lagi males, Mas jangan terlalu kebanyakan ngeteh, mau tidur Mas ya, katanya begitu, alasannya seperti itu. Tapi tiba-tiba nanti di hari ini kok dia bikinin gitu, kemarin nolak gitu. Ada yang kontrak di sana, ada yang bertentangan. Dan akhirnya itu Mas menyadari hal tersebut kan, sampai akhirnya pada suatu saat dibikinin teh tersebut, Mas itu ndak minum. Ada sisa teh dari sore hari, sengaja Mas umpetin itu di bawah meja waktu itu. Dan saat dibikinin teh itu tadi, tehnya Mas tuangin ke itu. Yang teh tadi sore sisa, akhirnya yang tadi sore penuh lagi, yang ini kan jadi berkurang. Lasmi itu mengira kalau Mas itu sudah meminum teh tersebut.
Dan sebenarnya muncrat. Sebenarnya itu kenapa Mas melakukan itu udah mulai ada kecurigaan gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Apa sih yang dilakukan Lasmi kalau misal malam-malam yaitu ngasih teh dan sebagainya gitu. Dan akhirnya sudah malam itu Mas nggak minum teh tadi. Dan Mas itu kejadiannya kapan? Belum lama katanya. Oh berarti terakhiran gitu ya. Belum lama. Dan akhirnya Mas bikin teh itu kan. Membiarkan atau mendiamkan teh tersebut tanpa meminum sedikit pun. Bener aja karena aku nggak tidur gitu ya. Aku tuh melek. Lasmi tiduran setelah dia bersih-bersih dan sebagainya. Dia pun tiduran di kamar di situ nemenin. Mas pura-pura tidur gitu kan. Dan sampai akhirnya mungkin sekitar malam, entah jam 10:30 atau jam 11 malam, Lasmi itu bangun. Udah bangunlah dia, Mas masih pura-pura tidur. Tak pantau dari suara doang gitu ya. Lasmi terdengar bolak-balik itu di depan kamar, kesana kemari. Mas pun masih mencoba mendengarkan itu dengan sabar tentu saja. Dan nggak tahu, perasaanku nggak enak ya aku ya. Sampai akhirnya bener aja. Mas mendengar samar-samar suara pintu belakang itu dibuka. Jegrek-jegrek gitu kan. Lasmi kemana ya malam-malam begini ya? Ya Mas kan penasaran, jangan-jangan dia mau keluar ke kebun belakang itu mau ngapain gitu. Mas pun akhirnya turun dari kasur, buka pintu pelan-pelan, tak longok begini. Lasmi nggak keluar, dia tuh berdiri di depan pintu dan ada sesuatu yang bikin kaget waktu itu ya. Ada seorang laki-laki itu masuk ke rumah kami gitu ya. Dari pintu belakang situ. Cuman ada sesuatu yang aneh menurut Mas Tanto. Aneh kenapa Mas? Pakaian dari laki-laki itu bukan memakai kemeja, kaos, atau celana. Dia itu memakai apa? Kayak pengantin Jawa gitu. Tahu kan yang cuman segini doang bagian atasnya tuh kebuka. Pakai ada topi, ada mahkotanya juga. Itu mirip seperti pengantin laki-laki Jawa. Loh, kok seperti itu? Badannya kekar, orang itu juga ganteng katanya begitu. Menarik lah. Itu siapa ya? Mas sendiri ndak berani ngapa-ngapain waktu itu. Kayak udah gimana ya? Mungkin Mas itu udah kena guna-guna atau udah kena sirupnya si Lasmi atau bagaimana. Mas ndak berani bertindak apapun, masih berdiri di sana ngamatin gitu ya, ngeliatin mereka berdua. Dan Lasmi sepertinya memang sudah menunggu si sosok tadi, sosok laki-laki itu. Mas pun karena itu tadi ndak kuat, masuk lagi ke dalam kamar. Mas rebahan begini, untungnya kata si ini Mas Tanto ya, untungnya posisi Mas tuh rebahan pasang telinga begini. Ternyata bener Lasmi itu masuk ke dalam kamar, jegrek. Begitu masuk ke dalam kamar, Lasmi itu kayak ngecek Mas itu tidur atau enggak gitu kan. Dan ya setelah meyakinkan Mas pura-pura tidur, Lasmi pun keluar lagi. Baunya itu wangi banget. Keluar ke sana. Dan Mas nggak tahu apa yang terjadi di luar. Sampai mungkin beberapa menit kemudian, 5-10 menit kemudian, mungkin karena Mas sudah nggak kuat atau bagaimana ya, akhirnya Mas pun keluar. Keluar dari kamar, di situ pelan-pelan ada satu kamar lagi kosong di sana dan ternyata ada sesuatu yang terjadi di situ. Lasmi dan laki-laki tersebut. Itu benar-benar Mas itu bikin kaget. Yang Mas lihat di sana, Lasmi itu, ya gimana ya ngomongnya ya, itu bukan dengan orang, melainkan dengan seekor babi katanya. Itu yang Mas lihat, babi Mas katanya. Iya, dengan seekor babi. Babi apa Mas gitu? Babi yang merah itu, yang suka dimakan itu. Babi itu, bukan babi hutan Mas, bukan. Lasmi itu melakukan dengan seekor babi.
Mas kaget bukan main di situ, nggak kuat. Akhirnya Mas pun mundur masuk ke dalam kamar lagi di sana. Udah tidur dan pura-pura tidur waktu itu ya. Dan mungkin sekitar 1 jam kemudian, Mas itu udah nangis di sana, bingung dengan apa yang terjadi. Mungkin antara pikiran Mas yang masih waras plus bertempur dengan guna-guna yang selama ini udah masuk ke pikiran Mas kali ya. Ya Mas bingung, yang ada itu bingung. Mau marah ya ndak bisa, gak marah ya ada kemarahan gitu ya. Bener-bener bingung lah waktu itu. Dan akhirnya 1 jam kemudian Lasmi pun masuk ke dalam kamar. Setelah masuk dia pun kayak ya pura-pura ndak terjadi apa-apa. Dia naik ke kasur dan kemudian tidur gitu kan. Mas itu belum tidur sampai pagi. Dan keesokan paginya saat bangun, Mas pun masih dalam kondisi yang lumayan cukup bingung tadi. Bingung dalam artian tidak bisa bersikap apapun. Bahkan untuk menegur aja itu, Mas itu kayak nggak punya keberanian. Dan pagi itu Mas beralasan, aku ndak enak badan katanya. Dan ya aku mau istirahat aja di rumah kata si itu. Ya Mbak Lasmi pun nggak keberatan gitu ya. Dan dari situ Mas tuh cuman merenung dan sebagainya. Ada satu teman di situ, teman yang usianya itu lebih tua, 10 tahun dari Mas. Adalah namanya, pokoknya ada seseorang di sana dan Mas pun bertukar pikiran. Hari itu Mas manfaatin bilang mau beli obat sebentar. Mas mau tak beliin atau bagaimana? Udah ndak usah, biar aku aja yang beli. Oh ya sudah Mas. Kesanalah beli obat. Mampir di orang tersebut, tak ceritakan semuanya. Orang itu Mas percaya gitu ya. Memang biasa tempat Mas itu bertukar pikir waktu itu. Dan si orang itu ternyata nggak kaget. Akhirnya kamu menyadari sesuatu. Akhirnya kamu melihat sendiri apa yang terjadi gitu. Terus gimana Mas? Ya terserah kamu katanya begitu ya. Sekarang terserah kamu apa yang mau kamu lakukan. Apa yang harus aku lakukan gitu kan. Itu bener-bener bingung, gak ngerti mau ngapain. Begini aja, kamu tinggalin aja Lasmi katanya begitu kan. Tinggalin, berat gitu kan. Buat Mas itu berat banget. Mas itu udah cinta mati boleh dibilang sama si Lasmi itu. Ya mungkin karena pengaruh itu juga. Dan orang tersebut itu ngomong, apa sih yang sebenarnya bikin kamu itu sampai cinta sebegitunya sama Lasmi gitu kan, ditanya. Ya Mas pasti bilang, ya dia adalah perempuan paling cantik yang pernah aku temui. Mas itu bilang seperti itu. Dan ya tentu saja, Lasmi itu orang yang mandiri tentu saja. Nggak pernah ngerepotin aku secara materi, nggak pernah nuntut harus begini. Dan akhirnya si orang tersebut pun bilang, Tok, ini aku minta maaf ya Tok ya. Iya Mas, kenapa Mas? Nggak apa-apa Mas, aku minta maaf banget Tok, maaf banget gitu. Lasmi itu nggak cantik Tok, katanya begitu kan. Mas maksudnya gimana Mas? Dia itu nggak cantik. Sebentar kata dia itu kan. Diambillah satu foto. Ternyata itu adalah foto anaknya si bapak tadi dengan si Mbak Lasmi tersebut. Mereka beda usia gitu, tapi ada satu frame bareng. Dilihat, kamu lihat mana Lasmi itu kan? Ya nggak ngelihat si Mas Tantonya. Gak ada, itu kan ini si Intan anaknya bapak sama temannya satu itu nggak tahu siapa. Tok, ini siapa? Itu Intan katanya. Ini siapa Tok? Ya aku nggak tahu. Ini Lasmi katanya. Oh yang bener Mas, mukanya beda jauh banget, seperti itu. Dan di situ Mas itu mulai meyakinkan. Dan untuk pertama kalinya Mas itu melihat satu sosok di foto itu yang dibilang itu adalah Lasmi. Ternyata itu bukan. Yang Mas pikir itu bukan Lasmi, ternyata itu ya dianggapnya itu Lasmi. Dan akhirnya apa? Si bapak itu manggil istrinya, termasuk manggil anaknya juga si Intan, itu kayak diminta untuk bersaksi semacam itu.
Dan jawaban mereka itu sama, jawaban mereka itu satu. Dan setelah itu tok sebentar ya tok ya, si bapak itu masuk ke dalam sana ngambil air. Kan udah disuguhin teh waktu itu, suguhin kopi waktu itu. Nah ini diambilin air putih. Tumben gitu ya nyuguhin air putih, tok diminum katanya. Akhirnya diminum, glek. Nah begitu diminum, Mas itu kayak mulai melihat, foto itu kan di bingkai masih ada di sana ya. Tak lihatnya memang bener ini tuh mirip Lasmi, tapi kok mohon maaf gitu ya, Lasmi kok hancur banget ya, Lasmi kok gini banget gitu pikir dia. Tidak mungkin orang Lasmi itu adalah sosok perempuan yang paling cantik, kenapa aku milih dia gitu kan, daripada seseorang yang aku mau dijodohkan di kampung itu gitu. Dan ya seperti itulah, makin kesini Mas itu mulai makin yakin. Dan saat Mas mau pulang itu dibilangin, Tok, kamu mau janji ndak? Janji apa Mas? Kamu janji, kalau pulang ke sana kamu jangan bereaksi apapun gitu ya. Kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Maksudnya gimana Mas? Apa yang udah masuk ke badan kamu, guna-guna itu atau apapun istilahnya, setengahnya itu udah hilang. Dan kamu akan melihat istri kamu di rupa yang aslinya, katanya seperti itu. Meskipun nanti kamu akan berubah-ubah gitu ya kan, mungkin Lasmi jadi kelihatan aslinya, atau mungkin nanti jadi kelihatan versi cantiknya di mata kamu dan sebagainya. Kamu akan mengalami kebingungan, tapi kamu jangan bereaksi, kata si bapak itu. Iya, dan itu pun Mas pegang gitu kan, aku nggak boleh bereaksi, aku nggak boleh bereaksi. Masuklah Mas pulang ke sana kan, langsung disambut sama Lasmi. Mas kok lama banget beli obatnya gitu kan. Iya, ini tadi mampir di rumahnya Pak Tarno, katanya gitu kan. Oh, ngapain Mas mampir di situ? Katanya lagi nggak enak badan. Nah, disitulah si Mas Tanto melihat rupa istrinya itu seperti apa. Dan ya memang benar apa yang dibilang sama si Pak Tarno tadi. Istrinya itu ya mohon maaf gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya dan berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Memang ada kemiripan, tapi beda jauh lah gitu ya. Mungkin kayak versi sebelum oplas sama yang sudah oplas, mungkin seperti itu. Jauh, kata si Mas Tanto. Aku pun sampai, aku nikah sama ini gitu ya. Aku ninggalin si Dian di sana di kampungku yang mau dijodohin demi ini gitu kan. Dan aku dilarang-larang dan sebagainya, aku nggak boleh pulang ke kampung atau apa gitu kan. Akhirnya apa, Mas Tanto karena nggak betah di sana ya cuman bertahan sekitar setengah jam gitu ya. Obatnya diminum, padahal dia nggak sakit waktu itu, sudah apa-apa lah. Balik lagi ke rumahnya si Pak Tarno itu. Pak Tarno, bener Pak, sampean itu bener Pak. Terus aku harus gimana Pak? Dia diterangkan sama Pak Tarno, jadi ya memang begitu. Dari awal kamu itu udah terkena sesuatu. Kenapa istrimu melarang kamu balik ke sana? Ya supaya semuanya itu nggak kebongkar. Supaya kamu itu benar-benar dikuasain sepenuhnya sama Lasmi, katanya begitu. Supaya keluargamu ndak tahu, supaya keluargamu ndak melihat Lasmi juga yang seperti itu dan bertanya-tanya, loh kok Tanto bisa-bisanya sama Lasmi, sementara ya mungkin ya secara fisik Mas Tanto itu cukup menarik, orangnya ya memang kurus tinggi begitu kan, mungkin kayak Andre Taulani waktu masih muda gitu ya, mungkin seperti itu. Dan ya dijelaskan semuanya sama si Pak Tanto. Jadi tujuannya memang satu, begitu kamu itu memang terkena sesuatu yang seperti itu, dan Pak yang itu malam itu dengan, ya itu bagian dari salah satu syaratnya mungkin untuk bisa melakukan hal itu, melakukan ilmu tersebut ke kamu, syaratnya ya seperti itu. Kalau menurutku tinggalin, kata si ini ya, Pak tinggalin Pak. Iya tinggalin. Dan memang si Pak Tarno juga tidak mengenal Lasmi keluarganya siapa, karena itu kan mereka tuh ke situ merantau berdua bener-bener, dimana di sekelilingnya tuh nggak ada satupun yang kenal. Aku terus terang ya Tok ya, kata si itu ya, pas ngelihat gitu ya, oh ada pasangan baru itu beli rumah di sana gitu kan. Yo pas tak lihat, loh
Maaf ya Tok ya, maaf banget kata si Pak Tarno. Aku nggak moyok gitu ya. Aku itu nggak merendahkan, nggak menghina atau apa. Cuman ya kalau sesuai gitu ya, kan biasanya ganteng, oh sampingnya cantik, ya walaupun nggak cantik kebawa ikut cantiknya gitu, ikut sama suaminya yang ganteng, atau sebaliknya. Ini tuh enggak Tok, kalian berdua itu kontras banget. Ini maaf ya Tok ya, maaf ya Tok ya. Mas Tanto pun ya mengiyakan apa yang dibilang sama Pak Tarno. Iya memang sih kontras sih Pak, kenapa sampai ndak bilang dari awal? Tok, aku itu udah ngomong berkali-kali sebenarnya, tapi apa? Kamu itu nggak pernah ngedengerin, kata si T. Terus gimana ya Pak ya? Udah, kamu ambil aja. Bukannya aku mau nyuruh-nyuruh bagaimana ya? Kalau misal aku nyuruh orang berkeluarga terus nyuruh cerai, itu dosa kan? Aku dosa. Cuman kali ini aku berani nyuruh. Soalnya apa? Kalian itu dilandasi sesuatu yang gak baik, katanya begitu kan. Ini masalah bom waktu. Nanti suatu saat kamu akan tahu dengan sendirinya, dan mungkin kamu gak kenal dengan kita, dengan orang-orang yang peduli sama kamu. Ada sesuatu yang meledak di sana. Ada sesuatu yang lebih buruk yang terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, ya aku ngomong seperti ini. Ini maaf ya Tok, keputusan kembali ke kamu. Dan akhirnya, terus gimana Mas, tanya Mbak Indri. Mas pun ngambil tegas waktu itu. Dan ya karena yang Mas lihat itu udah netral gitu ya, udah melihat aslinya Lasmi, Mas pun ya nggak ada berat-beratnya sama sekali. Hanya kenangan-kenangan dulu saat Lasmi itu di mata Mas itu masih seperti Lasmini gitu misalkan, atau Mantili gitu yang cantik-cantik itu. Ya sekarang udah berubah. Dan Mas pun akhirnya ngomong, aku mau pergi, katanya begitu. Loh kamu mau kemana Mas? Mas pura-pura tidak terpengaruh apapun gitu ya. Aku mau pulang kampung. Mas, kalau kamu pulang kampung tinggalin aku aja. Ya aku memang mau ninggalin kamu. Dan aku minta maaf semuanya. Sudah ya, mulai hari ini udah tak putus. Hari itu dia pun sepertinya shock bagaimana gitu ya. Dan Mas pun dibantu sama si Pak Tarno tadi nyari tempat baru di situ. Akhirnya tinggallah di tempat tersebut. Selama tinggal di tempat itu, Mas itu bukannya tenang atau bagaimana, tapi selalu tiap malam kayak dikelilingin seekor babi di situ. Ngak-ngik itu kayak muterin rumah setiap hari. Paginya cerita sama Pak Tarno, udah ndak apa-apa, dia ndak bisa ini kok, nggak bisa masuk ke tempatmu, dia ndak bisa nyentuh kamu, udah tenang aja, katanya. Kamu kalau udah siap pulanglah ke sana, temui orang tuamu gitu ya. Mereka tuh udah nganggep kamu mungkin udah meninggal atau bagaimana kali. 7 tahun ndak pulang tanpa kabar, tanpa apa. Iya ya Pak ya. Dan akhirnya apa? Nunggu gajian, Mas kan tetap kerja kan ya, nunggu gajian. Mas pun akhirnya pulang ke sini. Begitulah kata si Mas Tanto ceritanya, Ndri. Aku nggak nyangka Mas. Ndri, iya Mas. Dian udah menikah belum ya, katanya. Dian belum menikah Mas, katanya gitu. Begitu kata si Mbak Indri. Kenapa Mas? Mau tak iniin gitu ya. Waduh, tapi apa Dian mau atau bagaimana ya gitu. Dan akhirnya apa beneran, itu Mas Tanto itu katanya iseng gitu ya. Malam itu tuh cuman iseng aja. Dan ternyata bener. Mbak Dian ya usia bertambah tua gitu ya. Tapi memang belum mau menikah. Nggak tahu kenapa. Ketemu sama Mas Tanto, Mbak Dian itu mau. Dan akhirnya apa? Memang jodohnya kali ya. Akhirnya Mas Tanto meskipun tertunda kurang lebih sekitar 8 tahun waktu itu, akhirnya Mas Tanto sama Mbak Dian pun menikah. Itu aja cerita dari Mbak Indri mengenai pengalaman kakaknya Mas Tanto. Terima kasih banyak Mbak Indri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja terima kasih.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.